Bang Awan, kalau malam ini kita cerita-cerita tentang asal muasal sehingga kita ada asik kali. Woi, Asik, asik. bukan asik lagi. Jadi cerita ada itu gini Bang Awan. Jadi asal muasal kita dari Allah. Allah pada keberadaan Allah pada level tertentu itu bentuknya adalah asma. Maka asma Allah. Nilai-nilai ketuhanan yang dikemas di dalam asma. Allah memiliki nilai-nilai ketuhanan. Ketika nilai-nilai ketuhanan diturunkan kepada makhluknya yang namanya manusia, maka nilai-nilai ketuhanan itu berubah istilah menjadi nilai-nilai kemanusiaan itu. No. Itulah Al-Quran. Patokannya adalah kita junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gitu loh. Agar mengaktualkan nilai biar persis seperti Allah inginkan. Itu disediakan panduan itu dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah suatu kitab yang menceritakan tentang manusia dengan segala macam problematiknya. Kalau toh Al-Quran menceritakan tentang alam raya segala macamnya, tentang malaikat, tentang surga neraka, cerita itu diperuntukkan kepada umat manusia. Coba perhatikan, mana ada Beb? Di dalam Al-Quran manggil malaikat ya malaikat itu gak ada. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal muslimun. Ya itu merujuknya kepada manusia yang Islam. Ya ayyuhal mu'minun itu merujuknya kepada siapa? Ya kepada manusia. Berarti inti di dalam ajaran Al-Quran itu agar manusia mengaktualkan asma. Ketika asma teraktual itu persis tidak bergeser sedikit pun tentang sisi-sisi kemanusiaan. Bahkan orang kafir juga dipanggil ya. Panggil. Asal manusia dipanggil. Apa kalau kafir orang kafir? Ya jual kafirun. Nah itu yang dimaksud memang siapa itu? Ya manusia yang memiliki nilai kekafiran. Nah, tetap objeknya itu manusia loh. Bisa kita juga. Iya. Intinya ketika kita melihat satu fenomena yang dia fenomena itu memakai tendensi Al-Quran, memakai dasar-dasar Al-Quran, tapi realnya kok berseberangan dengan sisi-sisi kemanusiaan, itu bukan. Itu bukan keinginan Allah yang sesungguhnya. Meskipun Berbungkus itu Al-Quran. Iya. Tapi kalau coba dicocokkan dengan sisi-sisi kemanusiaan, setiap manusia kan punya rasa kemanusiaan tuh. Coba cocokkan dengan rasa kemanusiaan di relung yang paling dalam dirimu. Itu satu patokan itu sudah. Menghujat orang nggak boleh di dalam Al-Quran. Loh, karena itu nggak manusiawi, Beb. Mempermalukan orang juga ya. Mempermalukan itu nggak manusiawi, maka diharamkan dalam Al-Quran. Jangan dibalik, menghujat orang, membunuh orang memakai landasan Al-Quran. Ini sangat berseberangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Titik tekannya itu gini, memanusiakan manusia. Ilmu itu ranahnya di dunia pendidikan. Maka tujuan pendidikan itu agar manusia menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang bebas memilih sesuai dengan selera dirinya. Nah, selera manusia itu adalah selera kebenaran, Beb. Ya. Kenapa? Manusia itu tidak diperbolehkan untuk minum khamr, karena itu merusak dirinya. Minum khamr. Ibarat kata bahasa gaulnya, manusia, lo itu kalau minum khamr kagak kelas lo. Nah, jangan merendahkan martabat lo lah. Lo kan orang mulia, mosok minumnya sesuatu yang enggak mulia. Lah gitu loh. Dilarang. Pelarangan inilah agar manusia bebas mengkondisikan jiwanya untuk selalu berada pada fitrahnya, dan fitrah manusia itu fanatik dengan kebenaran gitu loh. Misalkan kita punya anak, Beb. Ya anak kecil ya. Mau minum air comberan, kita larang nggak, Beb? Kita larang. Masalahnya apa? Itu air comberan itu nggak level lo. Gitu. Kalau levelnya binatang, babi sih nggak apa-apa, karena babi itu tidak punya ukuran kemuliaan. Maka apa? Manusia itu tidak diperbolehkan berkumpul suami istri tanpa perjanjian akad nikah. Mengapa itu? Loh, itu kelakuan binatang itu.
Karena ente itu lebih mulia daripada binatang, maka berkumpulnya suami istri itu ada prosedurnya. Kalau binatang tidak ada prosedurnya. Kalau kita sebagai manusia meniru cara-cara binatang, itu namanya nggak manusiawi. Maka diharamkan dalam Al-Quran itu menjaga agar manusia tetap menjadi makhluk yang mulia. Sesuai kadarnya ya. Iya. Sesuai tujuan penciptaannya ya. Orang mulia, seleranya nggak mulia, rontok kemuliaan manusia. Biar tidak rontok, maka dikasih batasan-batasan agar manusia bebas melakukan sesuai dengan seleranya. Selera jiwanya adalah fanatik dengan kebenaran. Itu lebih orang maling ya. Udah ketangkep bener itu loh. Kalau dia bisa mengelak, dia pengen menyembunyikan kesalahannya, pengen diakui kebenarannya. Itu loh. Perbuatan yang salah itu tidak layak untuk semua manusia. Maka dia pada mengelak, enggak mengakui perbuatan buruknya, padahal bisa dilakukan itu. Segitu fanatiknya manusia terhadap satu kebenaran. Ya gitu ya. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Oke ya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi lah.